Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kasus tentang The New York Times Company. Next. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada Sherlyn Aryani dengan NIM 648, Fernanda Redita dengan NIM 651, Muhammad Akselito dengan NIM 671, Hania Barmin dengan NIM 697, dan saya sendiri, Arya Laurelia dengan NIM 698. Next. Scott Meyer adalah manajer umum nytimes.com, suatu situs web milik surat kabar New York Times, mengakhiri pembicaraan telepon. Ia baru saja berbicara dengan Lisa DeSisto, kolega dan rekan kerjanya di Boston.com, yaitu suatu portal regional terbesar di Inggris yang juga merupakan rumah dari situs web Boston Globe. Baik nytimes.com maupun Boston.com dioperasikan oleh New York Times atau NYTD. Baik Meyer maupun DeSisto merasa lelah mengatasi hiruk-pikuk operasional akibat serangan teroris terhadap WTC dan Pentagon 2,5 minggu sebelumnya. Wajar saja jika kedua manajer umum merasa tegang. NYTD telah mengalami 2 kali pengurangan karyawan yang menyakitkan di awal tahun dan sebagai akibatnya perusahaan dengan pesat mendekati profitabilitas. Next. Meyer dan DeSisto puas dengan kondisi karir mereka saat ini. Banyak dari rekan-rekan seangkatan mereka telah terjun ke dunia bisnis internet setelah memperoleh gelar MBA pada pertengahan tahun 1990-an dan sekarang sedang mencari posisi baru di bursa kerja yang sangat ketat persaingannya. Pada pertemuan yang dijadwalkan keesokan harinya di kantor pusat korporat, pembahasan akan fokus pada perubahan-perubahan yang mungkin terhadap struktur NYTD. Meyer tahu bahwa Martin Nisenholt, CEO NYTD adalah orang paling berpengaruh di NYTD pada pertemuan besok. Next. Nah, yang pertama, New York Times Company. Pada tahun 2001, perusahaan memiliki berbagai properti media cetak meliputi surat kabar New York Times, Boston Globe, Worcester Telegram, dan Gazette, dan 14 surat kabar regional lainnya, yang kebanyakan berlokasi di selatan Amerika Serikat. Perusahaan juga memiliki beberapa properti media penyiaran yang menghasilkan 5% dari pendapatan dan NYTD yang menghasilkan 2% dari total pendapatan. Nah, pada tahun sebelumnya, selama masa booming.com, perusahaan meningkatkan investasinya di NYTD secara besar-besaran. Tetapi pada awal tahun 2001, laba korporat mulai menurun dan Nasdaq juga jatuh hingga setengah dari puncaknya, yang dicapai pada bulan Maret 2000. Sebagai akibatnya, toleransi terhadap kerugian NYTD yang telah terakumulasi segera berkurang dengan cepat. Next. Meskipun NYTD telah membukukan arus positif di kuartal kedua untuk pertama kalinya, masih diyakini bahwa biaya dapat dikurangi lebih lanjut dengan cara mengintegrasikan operasi NYTD secara lebih menyeluruh dengan bagian lain dari perusahaan. Yang kedua yang saya akan bahas yaitu New York Times Digital. Pada bulan September 2001, NYTD telah mengembangkan dan mengoperasikan 2 situs web. Yang pertama yaitu nytimes.com dan yang kedua Boston.com. Kedua situs tersebut memberikan akses internet ke berita lengkap dari surat kabar New York Times dan Boston Globe. NYTD juga bertanggung jawab untuk mengelola bisnis company Digital Archive Distribution yang menyediakan informasi dari berita penelitian seperti Dow Jones dan LexisNexis. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pertama yaitu sebagian dari tim berita dikoordinasikan dengan Continuous News Desk yang secara fisik berlokasi di ruang berita New York Times dan melapor kepada editor New York Times, tetapi didanai NYTD. Kelompok ini bertanggung jawab dalam memasukkan gaya dan sudut pandang New York Times ke laporan breaking news dari seluruh penjuru dunia dan sesegera mungkin mempublikasikannya di situs web sepanjang hari. Selain berkoordinasi dengan fungsi berita berkesinambungan, ruang berita menyusun kembali berita yang diproduksi untuk surat kabar New York Times agar lebih sesuai untuk internet.
Praktiknya, hal ini berarti mengganti kepala berita, menambah hyperlinks, menyesuaikan kembali ukuran foto, dan mengubah keterangan gambar. Berita dari berbagai mitra seperti Associated Press and CBS Market Watch juga diintegrasikan dengan situs ini. Next. Lalu, model-model iklan tampilan online masih berkembang dan ada beberapa alternatif baru untuk iklan banner. NewYorkTimes.com mengelola tenaga penjualannya sendiri untuk menjual iklan tampilan. Dalam beberapa kasus, seseorang perwakilan dari NewYorkTimes.com dan seorang perwakilan dari surat kabar akan mendatangi pelanggan secara bersama-sama. Tetapi kebanyakan para pemasang iklan memilih salah satu dari kedua media iklan tersebut. Sementara banyak perusahaan internet lebih memilih penempatan online, pemasang iklan tradisional lebih merasa nyaman dengan bentuk cetakan. Iklan-iklan terklasifikasi termasuk lowongan kerja dijual oleh tim klasifikasi surat kabar. Next. Lalu, mengembangkan organisasi NYTD, yaitu cara dengan mana operasi NYTD dikelola telah beroperasi selama periode lebih dari 6 tahun sejak New York Times pertama kali memasuki dunia internet pada tahun 1995. NYTD dibentuk oleh pilihan-pilihan yang berkaitan dengan struktur organisasi, kepemimpinan budaya, pengaturan karyawan, penyusunan anggaran, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan struktur organisasi dan kepemimpinan. Pada awal tahun 1995, Steve Luciani, seorang karyawan di Departemen Sistem Informasi pada perusahaan, menjadi yakin bahwa internet akan memiliki pengaruh besar terhadap dunia bisnis. Tanggung jawabnya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tetap menjadi yang terdepan dalam tren baru. 4 karyawan Steve Luciani, 2 karyawan dari meja berita, dan seorang eksekutif periklanan ditugaskan untuk menangani proyek situs web baru tersebut. Pakar media interaktif Martin Nisenholtz, direktur sebagai presiden dari NYTD masa depan, yang pada saat itu dikenal sebagai New York Times Electronic Media Company dan hanya memiliki satu situs web, nyttimes.com. Tidak lama sesudahnya, Bernie Gruetzmann, seorang editor kawanan untuk masalah luar negeri dan koresponden diplomatik yang memegang catatan perusahaan untuk hampir semua kepala berita selama bertahun-tahun di era Perang Dingin Moskow, ditugaskan untuk menangani operasi editorial nyttimes.com. Nisenholtz mengenang aspirasi awal dari tim berita nyttimes.com. Pada tahun 1999, nilai internet mulai meningkat secara dramatis dan para eksekutif senior dalam perusahaan mulai mengkhawatirkan bahwa sumber daya yang didedikasikan untuk nyttimes.com kurang memadai. Selain itu, mereka mengkhawatirkan bahwa tingkat dialog yang konstruktif dan kreatif mengarah ke mana situs web tersebut akan menuju kurang mencukupi. Sementara model bisnis untuk situs web adalah tidak pernah pasti. Banyak yang merasa bahwa suatu operasi newspaper.com saja tidak mungkin dapat mengambil keuntungan penuh dari potensi internet yang luas. Para pesaing melakukan investasi besar-besaran dalam operasi online dan para investor menanamkan uang mereka pada apapun dengan pendapatan yang bertumbuh tanpa mempertimbangkan beban. Sebagai akibatnya, perusahaan mengimplementasikan 2 keputusan. Pertama, pada bulan Mei 1999, manajemen menciptakan suatu divisi operasi baru, NYTD, yang sebelumnya disebut Times Company Digital, yang melapor langsung ke korporat dan bukan ke manajemen surat kabar. Kedua, tracking stock, kesalahan khusus yang dalam teori memantau kinerja suatu divisi dalam suatu korporasi.
diluncurkan yang akan memungkinkan NYTD untuk mendapatkan modal dengan valuasi internet dan bukan dengan valuasi surat kabar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai budaya dan nilai. Surat kabar New York Times selalu menjaga tradisi dan beroperasi dengan sangat konservatif. Tetapi ketika NYTD berpisah dengan New York Times pada pertengahan tahun 1999, terdapat keinginan bersama untuk menciptakan suatu budaya internet di dalam NYTD. Muriel Watkins, Wakil Presiden Sumber Daya Manusia dan Komunikasi, menyatakan bahwa kami sangat ingin menyampaikan pesan yang kuat bahwa kami adalah bisnis berbeda, perusahaan yang berbeda, dan budaya yang berbeda. NYTD berusaha untuk menciptakan budaya eksperimental, pengendalian birokrasi, prosedur, dan pekerjaan kertas diminimalkan. Beberapa proses tertentu diperbolehkan untuk berkembang, tetapi tidak boleh menjadi harga mati. Yang ditekankan adalah pendekatan tim dan semangat keterbukaan. Next. NYTD berusaha untuk menciptakan budaya eksperimental, pengendalian birokrasi, prosedur, dan pekerjaan kertas diminimalkan. Beberapa proses tertentu diperbolehkan untuk berkembang, tetapi tidak boleh menjadi harga mati. Yang ditekankan adalah pendekatan tim dan semangat keterbukaan. Bila keputusan untuk menciptakan budaya yang terpisah untuk NYTD memiliki dampak yang signifikan, itu adalah interaksi dengan perusahaan yang mengambil nada kita versus mereka. Perhatian media yang sangat menyoroti bisnis.com menciptakan persepsi internal bahwa NYTD adalah sisi glamor dari bisnis. Persepsi tersebut memperbesar ketegangan antara kedua belah pihak. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai perekrutan dan kompensasi. Kebijakan perekrutan dimodifikasi guna menunjang usaha untuk menciptakan budaya yang berbeda. Rencana perekrutan terbaru NYTD mengharuskan perekrutan besar-besaran dari luar perusahaan. Pada kenyataannya, kesulitan dalam perekrutan tampaknya menjadi hambatan terbesar bagi pertumbuhan NYTD. Janji opsi saham berdasarkan tracking stok NYTD yang akan segera diluncurkan adalah sangat penting dalam menarik tenaga kerja yang potensial. Dengan kriteria yang dicari NYTD yaitu muda, cerdas, ambisius, dan berpengalaman dalam bisnis.com. Program pensiun yang sangat dihargai dalam organisasi surat kabar dihilangkan dari paket kompensasi NYTD. Pada bulan September 2001 telah berkembang beberapa kekhawatiran mengenai bagaimana cara untuk memastikan bahwa keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan internet dapat ditransfer kembali ke organisasi surat kabar. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai proses penyusunan anggaran. Di masa awal NYTD, di masa awal nytimes.com, proses penyusunan anggarannya benar-benar terintegrasi dengan proses penyusunan anggaran korporat. Perekrutan Nissenholz mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat kompetensi, dalam tingkat komitmen perusahaan terhadap inisiatif tersebut. Karena dengan adanya Nissenholz di perusahaan,
Dukungan yang konstan untuk meningkatkan investasi dalam situs web. Seseorang yang langsung melapor kepada penerbit dan editor surat kabar. Next. Nah, yang kelima yaitu mengenai evaluasi kerja. Terdapat, mohon maaf, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kelima, evaluasi kerja. Terdapat berbagai faktor yang membentuk persepsi tentang NJTD berkinerja. Pada tahun-tahun awal, meskipun anggaran terintegrasikan dengan anggaran korporat, NJTimes.com memiliki laporan laba ruginya sendiri. Kinerja keuangan bukanlah satu-satunya ukuran. Kami selalu mengukur jangkauan audiens, lalu lintasi, dan berbagai ukuran kepuasan konsumen juga. Namun, meskipun kami berbeda dalam posisi rugi, mencapai target garis bawah sangatlah penting. Next. Lalu, konflik dengan bisnis inti. Ketika tim manajemen senior bertemu pada akhir bulan September 2001 untuk mendiskusikan struktur organisasi masa depan dari NJTD, beberapa bidang friksi menjadi agenda utama. Masing-masing diciptakan melalui tumpang tindih antara operasi dari bisnis inti dan NJTD. Next. 1. Operasi editorial dan merek New York Times. Operasi editorial di NJTD dan pengaruh potensialnya terhadap New York Times terus menjadi suatu bidang kekhawatiran. Selama beberapa dekade, industri surat kabar telah mengadopsi pemisahan antara operasi editorial dan operasi bisnis sebagai prinsip yang suci. Prinsip tersebut berkembang karena di awal sejarah industri tersebut banyak pemilik yang tidak bermoral akan melakukan apa saja untuk menjual produknya. Dengan berjalannya waktu, para pembaca mulai kehilangan kepercayaan. Next. Yang kedua, operasi editorial dan merek New York Times. Mengintegrasikan operasi penjualan korporat telah merupakan tantangan sejak awal. NJTD sangat termotivasi untuk menjual ruang iklan situs web kepada pelanggan tradisional dari sebuah kabar tersebut. Sayangnya, bagian penjualan dari surat kabar tidak terlalu antusias. 3. Penjualan langganan. Pada awalnya, terdapat kekhawatiran khususnya di bagian sirkulasi, bahwa menawarkan isi surat kabar di internet gratis akan memberi pengaruh negatif terhadap penjualan langganan. Setelah mengumpulkan data ekstensif yang membandingkan jumlah pembaca situs web dan pembaca surat kabar cetak, kekhawatiran tersebut lenyap. Pembaca web memiliki karakter yang berbeda secara substansial, lebih muda, lebih mapan, dan lebih sekedar tersebar secara demografis. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.